Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan Malam Pak nama Anas. malam, saya Anas dan kebetulan malam ini bersama dengan seorang teman yang jauh, Pak Liasmin dari Pulau Kabaina ya, Pak Liasmin ya. Iya betul Pak Anas. Iya, assalamualaikum Pak Liasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi juga sangat tertarik mendengar nama Pulau Kabaina. Bisa Pak Liasmin ceritakan sedikit bagaimana itu Pulau Kabaina? Di mana letaknya itu? Eh, Baik, terima kasih Pak Anas. Terkait dengan Pulau Kabaina ini, itu dia kalau secara geografis itu terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, di tepatnya di Kabupaten Bombana, yang mana di Kabupaten Bombana itu sendiri, eh, kami di Pulau Kabaina itu merupakan gugusan pulau yang terbesar yang ada di Kabupaten Bombana. Yang di Kabaina ini kalau bicara kecamatan secara keseluruhan untuk di Kabupaten Bombana itu ada 22 kecamatan. Namun untuk khusus di Pulau Kabaina ini ada 6 kecamatan. Selebihnya ada di daratan Kabupaten Bombana itu. Jadi Kabaina Seperti itu. ini kecamatan ya Pak Liasmin ya? Kalau secara geografis dia pulau, Pulau. namun di dalam pulau ini Heeh. dia administrasinya ada 6 kecamatan. Oh, ada 6 kecamatan. Nah, di dalam pulau itu tentunya kan ada tempat-tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Boleh Pak Liasmin menceritakan tempat apa saja yang bisa menarik perhatian khususnya seperti saya ini atau turis-turis yang lain? Eh, Kalau secara umum di Pulau Kabaena ini karena tadi ada 6 kecamatan, itu hampir di setiap kecamatannya itu ada tempat-tempat wisata yang memang di secara keseluruhan, Mhm. mulai dari yang paling terkenal itu sampai di tingkat provinsi pun Ya. dia ada namanya gunung. Oh, Gunung nama gunung. nama gunungnya itu Gunung Sabang Polulu, yang hampir setiap tahun itu banyak yang kunjungi dari bahkan dari luar Sulawesi Tenggara pun itu datang untuk berkunjung di tempat wisata ini. Itu tepatnya dia ada di Kabaena Tengah. Oh, Itu Kabaina yang ini paling, terbagi-bagi lagi ya Pak Liasminnya? Kabaina, iya, hmm, tepatnya dia ada di Kabaena Tengah, Kabaina karena Tengah. memang secara agenda kepariwisataan juga di beberapa tahun kemarin itu Kabupaten Bombana menjadwalkan satu event Mhm. di tempat itu, sehingga memang promosi wisatanya juga sudah cukup luas. Apa tadi namanya gunung? Selain itu, Gunung apa tadi? Gunung Sabampolulu. Gunung Sabang Polulu Iya. di Yang Kabaina paling, Tengah. ya, yang paling banyak itu hampir, bahkan kalau dilihat di media-media seperti TikTok, Ya. kemudian Instagram, itu paling banyak yang berkunjung hampir setiap bulan. Hmm. Bahkan saya pernah di daerahnya kami, itu kebetulan daerahnya saya kan di Kecamatan Kabena Timur, itu salah satu tempat transit untuk menuju ke kecamatan-kecamatan lain. Itu Hmm. banyak yang kita temui di pelabuhan untuk tujuannya mereka ke tempat itu. Hmm. Jadi kita fokus dulu di gunungnya, Gunung Sabang Polulu. Eh, yang menjadi daya tarik di situ apanya Pak Liasmin? Apakah pemandangannya ataukah Eh, ada air terjunnya dan ataukah bagaimana? Coba. untuk secara keseluruhan di Sulawesi Tenggara ini kan selain puncak Lambelu Mhm. yang ada di daratan sana, itu
Gunung Sabang Polulu juga ini dia salah satu puncak tertinggi, Ya, ya, khususnya ya. di Lokabaena ini. Hmm. Dan memang eh, sebelum mendaki ke gunung itu, dia ada namanya satu tempat daerah atau satu desa namanya Negeri di Atas Awan. Negeri di Itu atas awan. itu tempat di mana awal untuk pendakian ke gunung itu. Sehingga memang kalau para pendaki-pendaki itu lebih titik kumpulnya di situ. Dan memang untuk desanya sudah mencanangkan itu karena memang itu bagian dari program pariwisata Kabupaten Bombana, sehingga event-event kabupaten pun Mm-mm. utamanya di Pulau Kabaena itu banyak difokuskan di situ, Oh, jadi ada. termasuk bagian dari pendakian itu tadi. Oh, iya, iya. Wahana pendakian Seperti ada itu. juga mungkin wahana camping ya Pak Liasmin ya. Yang Selain biasanya kan ya sebatin. betul, Iya. iya betul sekali Pak Anas, karena memang di wisata negeri di atas awan itu di situ juga disediakan ada namanya semacam tempat yang di situ ada eh, rumah adat Mm-mm. khusus untuk Pulau Kabaena, kemudian tempat-tempat pagelaran budaya, termasuk tempat-tempat star para pendaki di situ sudah disediakan oleh pemerintah desa setempat. Oh, iya. Selain itu juga di sekitarnya memang ada tadi yang Pak Ana sudah sempat sebut itu ada air terjun juga. Oh, iya, iya. Meskipun dia di tempat yang berbeda, tapi tidak jauh juga di sekitaran situ. Sehingga memang pilihannya ada beberapa untuk di Kecamatan Kabaena Tengah itu. Terus Seperti itu. untuk mengakses ke sana Pak Liasmin, misalnya kita ini dari luar Sulawesi Tenggara, nah bagaimana cara mengaksesnya? Pastikan dari Oh iya, Kendari dulu terus kemana begitu, boleh dijelaskan? eh, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik dan memang itu paling banyak ditanyakan, apalah istilah sekarang itu traveler yang di luar Pulau Kabaena, karena di lingkup Sulawesi Tenggara pun memang untuk jalurnya itu masih banyak yang bingung. Di daerah kami ini untuk tempat untuk menuju ke tempat itu dia ada 3 alternatif. Ya. Yang pertama itu melewati Kecamatan Kabaena Barat, itu tepatnya di Sikeli, di situ ada pelabuhan. Mm-mm. Memang di situ pelabuhan yang cukup bisa digunakan oleh banyak, karena memang selain untuk menuju ke ibu kota kabupaten, itu pelabuhannya juga bisa menuju ke Makassar, tepatnya itu di Pelabuhan Bira. Oh. Di sana itu ada kapal dari pemerintah, ada kapal feri, Mm-mm. kemudian ada kapal dari swasta yang mana jangkauan dari Kasipute itu tempat ibu kota kabupaten, itu dia kurang lebih dia bisa ada 2 jam, ada bisa sampai 4 jaman. Itu ada juga penyeberangan feri Iya. dari Kabaina Utara itu menuju tempat yang sama di Pelabuhan Kasipute juga, tempat ibu kota kabupaten. Dan satu di daerahnya saya, Ya. Panas, itu Kabar. dia ada pelabuhan juga di Kabaina Timur ini. Dia ada beberapa jalur yang terhubung. Kalau start dari ibu kota kabupaten di Bombana itu di Kasipute tepatnya ada feri yang melayani rute itu perjalanannya kurang lebih 4 jam. 4 Dan jam. ada alternatif tambahan, di daerahnya juga kami ada feri yang langsung di Kota Bau-Bau dan di Kabupaten Buton Tengah untuk Hmm. mengakses ke daerah ini. Ya, ya. Jadi memang cukup banyak pilihan yang bisa diakses oleh para wisatawan yang ingin berkunjung di tempat ini. Oke. Seperti itu Pak Anas. Terus misalnya kalau di tempatnya Pak Liasmin, Kabaina Timur, berapa lama lagi perjalanan menuju Gunung Sabang Polulu ini? Kalau biasanya karena memang kan daerah kami di sini untuk akses jalan belum sepenuhnya bagus, sehingga memang jangkauannya cukup relatif. Kalau biasa pakai kendaraan
motor itu bisa sampai 1 jam, bahkan lebih apabila memang, karena memang kan kalau dari Kabaina Timur itu dia jaraknya cukup terjal dan sarana fasilitas jalannya juga belum terlalu bagus. Hmm, ya, ya, Seperti ya. itu. Terus masalah ini Pak Yasmin, ini kan tempat wisata ya, identik dengan pembayaran. Nah, kira-kira apakah pembayarannya di sana terjangkau ataukah malah gratis misalnya ya? Kalau yang pernah saya alami, itu hari pernah ada teman-teman dari tempat saya di Kabaina Timur ini beberapa, kami pernah berkunjung di sana untuk semacam berkemah. Di sana itu alhamdulillah kami difasilitasi oleh pihak desa dengan catatan saat berkunjung itu kita harus melapor terlebih dahulu kepada pihak desa. Itu biasanya wajib karena memang ketika kita berada di situ itu bisa dibilang itu bagian dari tanggung jawab pihak desa itu sendiri. Kesannya kita di situ tamu, sehingga memang ketika kita sudah sampai di daerah itu kita langsung ke kantor desa biasanya karena di situ memang sudah disiapkan. Kemudian sekaligus pamitan, minta izin kita mau tempatinya di daerah mana. Mereka juga kadang bisa menunjukkan tempat yang pas untuk kita tempati, termasuk ada semacam lampu penerang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain pendukungnya, itu terkadang mereka bisa bantu untuk pengadaan tempatnya. Terkait dengan tarif yang kami alami, ya alhamdulillah tidak sih Pak, tidak ada. Selama memang perlengkapan yang kita butuhkan juga itu tersedia. Hmm, Seperti itu Pak. oke. Jadi luar biasa ya Pak Yasmin, tempat wisata yang ada di Pulau Kabaena ya. Itu hanya satu. Masih ada yang lainnya yang tidak bisa belum bisa kita bahas pada kesempatan ini. Terakhir Pak Yasmin bisa mungkin memberikan semacam apa ya, mempromosikan bagaimana tentang Gunung Sabang Polulu ini sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Anas atas kesempatannya. Ya bagi rekan-rekan yang ada di Kabupaten Bombana ataupun Sulawesi Tenggara, bahkan ada di luar pulau Provinsi Sulawesi Tenggara, silakan datang berkunjung di tempat kami, yang mana eh, di sini salah satu yang paling orang sukai untuk berkunjung itu di Gunung Sabang Polulu itu, meskipun banyak pilihan-pilihan lainnya seperti ada Gua Watuburi, kemudian ada juga di Kabaina Timur wisata Pulau Damalawa, kemudian ada juga air terjun di Eskambula di sana, kemudian di Kabaina Selatan pun ada menyiapkan pantai-pantai yang bisa dikunjungi. Tentunya ada banyak alternatif yang rekan-rekan bisa tempuh melalui jalur laut, boleh lewat pelabuhan Sikeli yang ada di Kabaina Barat, di pelabuhan Pising yang ada di Kabaina Timur, di Kabaina Utara, dan di pelabuhan Donggala yang ada di Kabaina Timur. Tentunya dengan sarana itu untuk bisa menempuh lokasi-lokasi yang akan dikunjungi, utamanya yang paling ramai bahkan hampir setiap bulan para traveler itu berkunjung di wisata negeri di atas awan, Desa Tangkeno, dan sampai pada pendakian Gunung Sabang Polulu. Ayo rekan-rekan, apabila ingin berkunjung, sudah ada rute-rute yang sudah tersedia, yang tentunya melewati jalur laut. Demikian, Pak Anas. Iya, terima kasih banyak atas informasinya Pak Yasmin. Teman-teman yang ingin mengakses Pulau Kabaina boleh mendengarkan
penjelasan dari saudara kita yang ada di sana, Pak Liasmin. Demikian video kami kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anas Iya, atas sama-sama. waktunya. Iya.